Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mencoba bagaimana cara melakukan pengaturan format teks pada Microsoft Word. Yang akan kita bahas diantaranya bagaimana cara mengatur jenis kertas, mengatur ukuran huruf, kemudian ukuran kertas, jenis huruf, ukuran huruf, dan spasi. Kita buka saja langsung Microsoft Word-nya. Oke. Ini adalah dokumen kosong yang akan kita gunakan. Sebelum kita memulai mengisi tulisan, maka langkah pertama bisa kita lakukan dengan mengatur ukuran kertas yang akan kita gunakan melalui menu page layout. Kemudian ada margins. Margins ini akan kita gunakan untuk membantu dalam pengaturan kertas. Custom margins, kotak dialog akan muncul. Nah, pertama kita tentukan dulu paper, ukuran jenis kertas yang akan kita gunakan. Apa kita akan menggunakan jenis kertas A4, A5, legar atau letter. Nah, sini kita gunakan A4. Kita pilih A4, kemudian kita atur batas kertas yang akan kita gunakan. Secara umum dalam makalah misalnya ya, maka kita gunakan batas kertasnya di bagian atas adalah 3 cm. Nah, langsung aja kita ketik 3 cm. Bagian bawah juga begitu, 3 cm. Kemudian bagian kanan juga 3 cm. Kemudian bagian kiri kita gunakan 4 cm. Kenapa? Karena digunakan untuk keperluan menjilid ya. Nah, apabila batas kertas margin sudah diatur, kemudian jenis kertas juga sudah dipilih yaitu A4, kita lakukan OK. Nah, kita lihat ya, kertas kita sudah berubah ukurannya sesuai dengan apa yang sudah kita tentukan. Selanjutnya kita akan mengetik. Nah, misalnya kita sudah selesai mengetik ya. Nah, nih. Oke, misalnya ini kita sudah mulai mengetik. Nah, oke, sudah kita ketik ya. Di sini kita ingin mengatur yang namanya, tadi kita mau mengatur jenis huruf, ukuran huruf ataupun spasinya. Pertama, jenis huruf. Jenis huruf bisa kita atur melalui menu home, kemudian ada kotak dialog font ya. Nah, ini ada panah kecil di bawah, kita buka aja. Nah, di sini akan terlihat apa jenis huruf yang akan kita gunakan, itu bisa kita pilih melalui font ini. Kemudian besar hurufnya ya, size ya, besar huruf, font size. Nah, kemudian di sini juga kita bisa menentukan apakah tulisan yang akan kita gunakan itu akan di bold, ditebalkan, dimiringkan ataupun umum ya, tidak di bold ataupun tidak miring. Oke. Contoh di sini misalnya ya, ini adalah judul dari naskah kita ini ya. Kita ingin atur jenis hurufnya, misalnya kita mau ganti pakai Arial ya, Arial, maka kita pilih Arial. Nah, terus ukuran hurufnya misalnya 14, maka kita pilih 14. Oke. Nah, ini adalah subjudul ya, subjudul dari judul kita ini. Kita mau bikin dia juga Arial ya, jenis tulisannya juga Arial. Nah, langsung saja dari sini ataupun dari kotak dialog tadi ya. Kemudian kita buat tulisannya 12. Oke. Nah, bisa dilihat ya perubahannya. Nah, oke. Dan ini, andaikan kita ini kan misalnya ini tulisannya masih Times New Roman, ukurannya terlalu kecil, kita ingin pakai Arial sama. Nah, lalu kita pilih 12. Atau mau bold secara umum misalnya semua teksnya ingin kita bikin Arial, maka di bold. Di bold itu artinya adalah kita bisa letakkan kursor pada bagian kiri, kemudian kita tekan shift dan panah ke bawah sampai ke akhir teks yang akan dirubah. Nah, oke. Lalu di sini kita tuliskan apa jenis tulisannya. Kita pakai Arial dan 12. Oke ya. Untuk merapikan tulisan yang kita hasilkan ya, judul biasanya ini kan kalau dilihat belum rapi ya, masih mereng-mereng kiri kanannya ini. Judul itu biasanya kita letakkan di tengah. Untuk meletakkannya maka kita atur di paragraf ya.
pengaturan paragrafnya. Nah, ini. Jadi dari menu home, kemudian kita ambil paragraf. Yang di sini terlihat jelas ya. Di paragraf ini akan ada rata tulisan ya. Nih, rata tulisan. Nah, kita pakai kalau judul adalah rata tengah, maka kita pakai yang namanya center text. Kemudian ini adalah subjudul. Nah, subjudul biasanya dia akan ada berada di rata kiri. Nah, ini sudah di rata kiri. Nah, yang jadi masalah adalah sekarang tulisan kita ini isi teksnya masih berantakan ya, belum rapi. Ini masih kanannya ini tidak rapi. Maka langkah yang kita lakukan adalah dengan cara mengatur rata tulisan, yaitu kita pilih yang namanya rata kiri kanan. Nah, kalau kita pilih rata kiri kanan, bagian kiri dan kanan akan terlihat rapi. Nah, begitu juga dengan yang paragraf lainnya. Agar semuanya muncul rata kiri kanannya, kita blok. Caranya sama seperti tadi, tekan shift kemudian panah ke bawah hingga akhir tulisan, lalu pilih yang namanya rata kiri kanan. Oke, ini ya, sudah rata kiri kanan. Sekarang kita ingin mengatur yang namanya jarak tulisan ya. Nah, baik jarak antar baris ya, ini ya, jarak baris pertama dengan baris kedua, ataupun kita ingin mengatur jarak antar paragraf nih. Ini ya, paragraf 1 dengan paragraf selanjutnya. Nah, kita ingin mengatur bagaimana caranya supaya dia terlihat kalau ini terdiri dari beberapa paragraf, ataupun jarak antar tulisan tidak terlalu rapat. Nah, ini ya, misalnya paragraf pertama ya, paragraf pertama ingin kita atur nih blok, ingin kita gunakan line spasi antar baris ya, antar baris. Ini dia, antar baris pertama dan baris kedua. Nah, ini ada nih dari home, kemudian ada kotak dialog paragraf, kita ambil kotak dialog paragraf, kemudian ada nih line spacing. Line spacing artinya adalah jarak antar baris. Nah, ini kita lihat ya, ada yang single, kemudian ada yang 1,5, ada yang double tuh ya. Nah, apa perbedaannya ya? Kita lihat kalau single maka tulisannya akan terlihat dekat ya, terdekat. Kemudian kalau dia 1,5 maka dia akan lebih renggang, dan begitu juga dengan yang double. Nah, biasanya secara umum kita pakai yang 1.5 lines ya, atau 1,5. Nah, oke. Kita pilih oke. Nah, itu dia. Nah, bagaimana kalau misalkan tapi saya di paragraf selanjutnya ingin menggunakan jarak yang lebih sedikit. Nah, maka caranya adalah kita atur juga. Misalnya kita ingin satu paragraf aja nih, pas satu paragraf ini pakai yang spasinya 1, gunakan 1. Nah, akan terjadi seperti ini. Ini yang perbedaannya, yang atas 1,5 spasinya, yang ini 1. Nah, oke. Terus juga kita ingin mengatur nih, bagaimana caranya mengatur antar paragraf. Nah, oke, kalau seperti ini, kalau namanya paragraf kan itu kan menjorok ke dalam ya. Nah, ini kan belum menjorok ke dalam. Bagaimana caranya agar dia menjorok ke dalam? Nih. Nah, kursor kita letakkan pada bagian kiri, kemudian kita tarik bagian penggaris, namanya penggaris ya. Penggaris kertas dengan menarik bagian atas, panah atas ini ke 1,5 nih ya. 1,1 maksudnya. Jaraknya, atau terserah mau sampai mana. Nah, pakai sampai sini, tapi secara umum kita pakai sampai sini. Nah, yang kedua juga kita lakukan hal yang sama ya. Kita bikin di bagian akhir, kemudian kita tarik. Oke, jelas ya. Jadi sudah jelas ini paragraf 1, ini paragraf kedua. Nah, sekarang kita akan mengatur bagaimana spasi antar paragraf. Nah, antar paragraf itu paragraf pertama dengan paragraf kedua. Kita lakukan blok ya, blok antar paragraf 1 dengan paragraf 2 biar lebih jelas. Nah, kita buka lagi kotak dialog paragrafnya. Di sini ada spacing before and after. Apa nih maksudnya before and after? Jadi jarak spasi antar spasi 1 dengan sebelumnya, kemudian jarak spasi antara yang 1 dengan yang sesudahnya. Nah, apa bedanya? Nah, kita lihat nih ya. Jadi kita tadi punya paragraf 1 dan paragraf 2, lalu kita ingin renggangkan jarak antara paragraf 1 dengan paragraf 2. Maka setelah paragraf 1 jaraknya
spasi dengan paragraf 2, maka kita gunakan yang namanya after. Oke. Nah, ini 0 ya. Kalau 0, nah seperti inilah dia jaraknya ya, stabil ya, 0. Kalau misalkan kita naikkan jadi 6 bagaimana? Lihat ya. Nih, apa yang terjadi ketika dia pakai 0, kemudian kita naikkan jadi 6, ya maka jaraknya akan terlihat jelas. Nah, 12. Nah, itu ya. Kita usahakan pakai yang 0 supaya apa? Jarak antar paragraf itu stabil ya. Stabil artinya sama. Jadi terlihat bagus itu, terlihat rapi itu tulisannya ya. Nah, ini kalau 0. Bagaimana kalau kita bikin 6? Nah, biar lihat jelas kita dia akan bergeser ya. Bergeser lebih dekat. Nah, ayo kita rubah lagi jadi 12. Nah, dia akan semakin jauh ya. Supaya jangan nggak terlalu jauh ya, kita taruh aja 0 tanpa spasi artinya. Nah, jadi stabil dia nih, stabil paragraf antar spasi antar paragraf maksud saya itu ya. Oke, selesai ya, selesai untuk penjelasan terkait dengan pengaturan format teks